mencium yang katanya teman-teman kunci Ka'bah. Wangi katanya ya teman-teman ya. Dari Bani Saibah itulah yang kemudian turun-temurun kunci Ka'bah itu diwariskan oleh anak cucu keturunan Bani Saibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Jagat 7. Teman-teman sebangsa setanah air, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa Gus Miftah ini selalu kontroversi dari berbagai hal teman-teman. Dari mulai ucapannya yang kadang kasar, dan juga dari mulai ucapannya yang kadang merendahkan pedagang, serta leluconnya bersama Habib Zaidan yang terkadang menggiring masyarakat kepada hal-hal negatif. Siapa yang kemudian mengundang dan siapa yang kemudian berani-beraninya mendatangkan Gus Miftah ke suatu daerah untuk menyampaikan ilmu? Ini tentunya akan dipertanggungjawabkan besok. Penghinaan, hujatan, dan lain sebagainya, bahkan cenderung leluconnya menggiring masyarakat kepada hal-hal negatif. Pada video kali ini teman-teman ya, saya ingin mereaksi videonya Gus Miftah. Katanya memegang kunci Ka'bah dan juga memiliki kiswah secara pribadi. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, mari kita tonton dulu videonya memamerkan kiswah milik dia serta memamerkan kunci Ka'bah teman-teman. Kita bareng-bareng buka kiswah Kanjeng Nabi menika nggih. Kita bareng-bareng membuka kiswahnya Kanjeng Nabi teman-teman. Sangat pengajian. Nanti kali-kali kalau ngobrol kali Mas Dedi seputar beliau. Yuk, saat ini cuma saya Mas Udin semuanya monggo Pak Kanjeng. Leh di tengah. Di tengah. Langsung dikit makasih. Moga-moga sedaya pikantos syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Mboten usah kaget nggih. Senajan ora iso nyawang langsung insyaallah sedaya pikantos syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Ibu-ibu kula nyuwun diringi selawat nggih. Ini yang katanya kunci Ka'bah teman-teman ya, itu sedang dicium oleh seorang ya yang di situ yang juga jamaahnya Gus Miftah mungkin teman-teman ya. Ya ini Pak Ganjar teman-teman. Pak Ganjar juga di situ. Nggak tahu teman-teman ya, dalam hatinya dia percaya bahwa itu kunci Ka'bah beneran atau bukan. Kita coba lihat mimik dari wajahnya Pak Ganjar sudah mencium yang katanya teman-teman kunci Ka'bah. Wangi katanya ya teman-teman ya, terlihat di situ dari mimik bibirnya Pak Ganjar ketika setelah mencium kunci Ka'bah. Saya ulangi teman-teman ya. Wangi. Ada juga Om Deddy teman-teman. Ya, ini Gus Miftah membuka lagi yang satunya teman-teman ya, yaitu adalah kiswah Ka'bah katanya teman-teman. Waduh, dibaca doa
dulu teman-teman. Ini Om Deddy teman-teman ya, sama Pak Ganjar, orang pinter semua itu. Tapi dalam hal-hal kayak gini gampang sekali tertipu. Lucu teman-teman ya. Kebanyakan halu atau bagaimana teman-teman ya, katanya mengklaim dirinya punya kiswah Ka'bah dan juga lebih parah lagi mempunyai kunci Ka'bah. Teman-teman sebangsa tanah air, nanti teman-teman menilai sendiri apakah ini beneran atau tidak, bahwa yang namanya kunci Ka'bah itu tidak sembarang orang miliki. Kunci Ka'bah yang asli loh teman-teman ya, yang dari dulu yang mungkin masih ada sampai sekarang, tadinya dari Nabi Muhammad, kemudian dititipkan oleh Utsman bin Abi Tholhah dari suatu Bani klan tertentu. Kemudian menjelang Utsman bin Tholhah wafat, kunci Ka'bah dititipkan oleh saudaranya dari Bani Saibah ya. Jadi dari Bani Saibah itulah yang kemudian turun-temurun kunci Ka'bah itu diwariskan oleh anak cucu keturunan Bani Saibah ya. Jadi kalau ada yang mengklaim atau Gus Miftah mengklaim memegang kunci Ka'bah, saya agak ketawa sedikit teman-teman ya melihat seperti itu. Nah kemudian teman-teman, bahwa kiswah Ka'bah yang diklaim juga milik Miftah ini, itu apakah benar itu adalah milik Gus Miftah? Saya sih tidak percaya teman-teman, karena kiswah Ka'bah ketika sudah tidak dipakai atau diganti ya, karena di Ka'bah itu ya, kiswah Ka'bah itu diganti setahun sekali. Dari dulu teman-teman, 1 tahun sekali diganti. Siapa yang pertama kali kemudian memasang kiswah Ka'bah? Nabi Ibrahim. Ada yang berpendapat Nabi Ibrahim, ada yang berpendapat kaum Adnan, leluhurnya Nabi Muhammad, datuk-datuknya Nabi Muhammad, ada yang berpendapat Bani lain teman-teman. Nah pada intinya teman-teman, dari dulu ketika kiswah Ka'bah itu sobek atau rusak, maka tidak lantas kemudian teman-teman dikasihkan ke sembarang orang. Seperti di zamannya Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, kiswah Ka'bah yang kemudian sobek atau rusak itu dikasihkan ke jamaah pada waktu itu, untuk menutupi kepala dari paparan sinar matahari yang begitu panas. Nah, kemudian teman-teman, sejarah lagi di masa Bani Umayyah, bahwa kiswah Ka'bah itu kadang pernah berwarna hitam, kadang juga pernah berwarna lain. Secara logika tidak mungkin seorang yang mengklaim dirinya pendakwah mempunyai kiswah Ka'bah dan kunci Ka'bah teman-teman. Tidak mungkin.
Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa kerajaan Arab itu sangat ketat dalam menjaga kiswah Ka'bah. Begitu diganti setiap tahunnya, maka kiswah Ka'bah itu nantinya akan dijaga di suatu gudang tertentu. Kemudian tidak sembarang dikasihkan ke orang, kecuali seseorang pejabat atau pimpinan negara yang mempunyai otoritas tinggi. Mungkin sahabatnya raja, mungkin ya suatu negara yang bersahabat dengan Arab, atau mungkin sahabat eratnya raja-raja yang memimpin kerajaan Arab dan lain sebagainya. Tak mungkin kemudian dikasihkan ke sembarang orang. Jadi tidak sembarangan, intinya tidak sembarangan. Nah, apakah Indonesia pernah mendapatkan kiswah Ka'bah itu? Pernah. Indonesia pernah dikasih kiswah Ka'bah oleh Raja Salman. Itu sudah menjadi bekas ya teman-teman ya. Artinya sudah pernah dipakaikan ke Ka'bah. Ada juga pabriknya, pabrik resmi di Arab Saudi yang membuat kiswah Ka'bah yang untuk mengganti kiswah Ka'bah yang ada setiap setahun sekali, dan itu pun tidak sembarang orang bisa membeli atau bisa datang ke pabrik itu, teman-teman. Pabriknya dijaga ketat ya, untuk mengganti setiap tahun dari kiswah Ka'bah yang ada. Kemudian kiswah Ka'bah yang bekasan itu diamankan dengan ketat, teman-teman. Hanya orang-orang tertentu dan punya otoritas tinggi yang dapat diberikan kiswah Ka'bah. Dan apakah Indonesia pernah mendapatkan kiswah Ka'bah? Setahu saya pernah, teman-teman. Untuk apa? Untuk dijadikan sebuah pelengkap di Masjid Istiqlal, Jakarta, teman-teman. Pada waktu itu juga di situ ada Presiden Joko Widodo yang dikasih kiswah Ka'bah oleh siapa? Oleh Raja Salman, teman-teman. Kemudian pada masa Menteri Agama Surya Dharma Ali juga pernah memiliki kiswah Ka'bah. Namun Surya Dharma Ali tatkala itu, teman-teman ya, itu kita tahu bahwa dia ditangkap KPK karena kasus korupsi. Sehingga kiswah Ka'bah menjadi barang sitaan di KPK dan kemudian dilelang dengan nilai 22,5 juta, teman-teman. Jadi hanya orang-orang tertentulah ya, teman-teman ya, yang mempunyai kiswah Ka'bah setahu saya. Kalau Miftah mengklaim bahwa itu kiswah Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah, sangat miris dan lucu juga teman-teman ya, mendengar pemaparan Gus Miftah katanya ini kiswah Ka'bah. Di situ juga kita lihat teman-teman ada Pak Ganjar. Pak Ganjar ini orang pintar teman-teman ya, dan juga Deddy Kombuser. Tapi kalau dalam hal-hal seperti itu, kenapa mudah dibohongi teman-teman? Miris teman-teman ya. Apakah memang Gus Miftah jalannya sudah seperti ini, menjual agama ya? Kalau hal ini itu bohong teman-teman ya, ini dosanya besar. Dilakukan oleh seorang tokoh, seorang yang katanya pendakwah, yang mempunyai banyak pengikut teman-teman. Kalau ini bohong, ini luar biasa dosanya teman-teman ya. Maka dari itu ya, pasti siapapun yang mengetahui bahwa ini bohong, tidak menyuarakan hal itu, juga dipastikan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kita tahu bahwa dia berbohong, dia seorang tokoh, kita tidak berani bersuara, kita akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati terhadap hal-hal semacam ini, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan, dan kita akan bisa menjawab kelak di akhirat. Ketika Allah menanyakan teman-teman, apakah kamu bersuara atau tidak ketika melihat hal-hal semacam ini? Ataukah kamu diam-diam saja atau mendukung hal-hal semacam ini? Pasti besok di akhirat Allah akan menanyakan hal itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.